Ya, hari ini tanggal 21 teman-teman ya, di pagi hari sebelum pembukaan market, tapi tetap teman-teman ya updatean tetap untuk tanggal 17 ya. Kenapa? Karena kan hari terakhir di bursa itu, ini di pagi harinya teman-teman ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan informasi tambahan buat teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar itu sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, semua video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya teman-teman ya, karena ini semuanya milik teman-teman sendiri ya. Baik teman-teman, saya tidak ada kelas, saya tidak ada WA, saya tidak ada nomor telepon, tidak ada email, semuanya tidak ada kecuali YouTube aja. Begitupun dengan komentar itu tidak dibalas dengan tulisan, tapi saya balas dengan, langsung di video teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan, istilah berkomentar itu akan lebih baik dan terima kasih yang telah memberikan like, yang nge-share, teman-teman yang telah memberikan support juga terima kasih. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih, saya sampai detik ini bisa ngobrol sama teman-teman, walaupun lewat video dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Serta kepada teman-teman yang telah memberikan super thank ya, terima kasih. Supaya teman-teman, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Saya pun berdoa semoga teman dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, baik diri teman sendiri ataupun keluarga teman-teman ya, tetap jaga kesehatan. Langsung teman-teman kita akan bahas emiten selanjutnya ada PTPP teman-teman ya. Artinya PTPP, bagaimana katanya, beritanya IKN itu luar biasa katanya ada tambahan lagi modal. Nah teman-teman di sini tercermin teman-teman kalau saya sendiri sebenarnya, kenapa suka dengan, lukisan market maker karena di sini tercermin teman, PP itu lagi diakumulasi kemarin sama bandar lokal ya sejak tanggal 26 Februari, ngambil, keluar dikit, terus ngambil lagi. Begitupun dengan Foreign terakhir, pengeluaran itu tanggal 27 Maret teman-teman ya. Nah di situ ada pembuangan yang sangat lumayan teman-teman sekitar 8 miliaran. Setelah itu dia ada pengambilan lumayan teman-teman, kemarin terakhir ada pembuangan ya. Jadi kenaikan ini sama-sama tekanan dari atas itu ada, ternyata ada yang namanya, pembuangan ya. Nah ini target-target yang saya cari kita sudah tercapai semua dan dia juga si gap-nya di kejadian tanggal 8 juga sudah menutup gap ke atasnya. Nah ini mudah-mudahan menjadi PR nanti di masa depannya, mudah-mudahan teman-teman ya. Kalau kita lihat PTPP ini posisinya di mana. Nah, untuk 1 tahunan sudah lepas daripada harga murahnya tinggal menuju ke harga tengah di angka 344. Untuk 10 tahunan dalam posisi murah banget dan baru mantul teman-teman ya. Artinya kalau dia pun, istilahnya koreksi sebentar ke level 271 nggak jadi masalah teman-teman. Kenapa? Karena dia masih dalam jalur uptrend-nya yaitu MA20 lagi menuju ke atas, hanya mungkin MA10-nya yang dibengkokkan. Nah, di sini ada gap teman-teman lumayan gap ya, di sini justru mulai bagus kalau di angka 300-nya bagus, cuman ini hati-hati aja area 267 kasih ada gap yang sangat lebar sekali, makanya ditentukan hari ini teman-teman ya. Kalau pungutan bandar lokal sudah bagus, bahkan kemarin aja bandar lokal, memungut lagi. Di sini terlihat jelas ada si PD, AG, sama ZP untuk terakhir yang akumulasi, tapi untuk porennya keluar CC sama BK sama CAK, tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Ini masih punya barang teman-teman ya, apakah bakal bakal jualan di angka 300-an ke bawah dikit, atau dia melanjutkan kenaikan untuk koreksi sebentar, mungkin ada target selanjutnya ada harga 353. Nah, target saya itu di angka 381 silakan ini target yang sini sudah tercapai, yang di angka sini juga sudah tercapai. Artinya, 2 target sudah dilalui, tinggal yang ini teman-teman ya di angka 376 belum dilalui, mudah-mudahan sih ada koreksi sebentar, habis koreksi baru mudah-mudahan bisa sampai ke angka 381 untuk melewati MA 200-nya ya. Kalau sudah melewati MA 200 dan MA 200 pun sudah mulai menuju, lurus, artinya tinggal neken aja, tinggal didorong aja ke sama MA 10 sama MA 20-nya. Nah, kalau sudah dipastikan itu, ya dipastikan kalau uptrend mungkin nunggu dulu istilahnya, koreksi sebentar, bisa nyampe ke target ke 418. Ini target harga murah itu di angka 500-an teman, itu harga murahnya 500-an. Oke teman-teman, Smart Money belum keluar ya, keluar, Smart Money, belum masuk lagi, karena Smart Money sudah kemarin sudah, bagus akumulasi di area sini dan terjadi penjualan yang sangat tinggi, lumayan teman-teman ya. Sekitar berapa persen teman-teman naiknya? Lumayan ya. Wis 38% lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman tetap harus hati-hati walaupun EMA 10 sama EMA 20 tetap ke atas tetap harus hati-hati teman-teman harus melakukan planning apabila terjadi penurunan,
yang punya di bawah santai teman-teman, tapi yang baru ngambil, mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan nanti planning-nya ketika turun ke angka 271 ataupun ke angka 261 bagaimana. Tapi kalau mau ke atas juga teman-teman harus bagaimana, silahkan teman-teman, pikirkan sendiri planning-nya gitu kan. Saran saya kalau turun ke level 272 santai aja karena MA20-nya masih menuju ke atas. Tetapi kalau sudah, melewati 258 sudah hati-hati mungkin dia akan melewati lagi penurunan ke angka 226. Itu, mungkin kalau terjadi penurunan. Tapi kalau terjadi kenaikan saya pikir lebih baik koreksi dulu bisa mencapai ke harga targetnya di angka 71, soalnya 2 target sudah dilalui. Mudah-mudahan sudah 1 gunung, 2 gunung teman-teman nih, yang kecil-kecilnya sudah mulai dilalui teman-teman, tinggal koreksinya aja, sudah mulai bagus teman-teman ya. Lanjut ada PPRI itu terlepas daripada, IKN atau apapun teman-teman ya, yang saya lihat itu isiannya sudah ada, baik Banda Loka ataupun Moren. Perhatikan untuk PPRE teman-teman sekarang di angka 58 target kenaikan, eee di angka 68 sudah disentuh dengan baik, cuma dia merosot lagi ya, meninggalkan gap berarti sini teman-teman, ini gap yang sangat terdekatnya ya di sini. Maaf, di 60 ini tanggal 27, nah tanggal 8 berarti ini belum menutup teman-teman, belum menutup dengan body, artinya masih ada peluang ke angka, 60-nya karena belum tutup sama body, tapi harus hati-hati, ini ada area penurunan teman-teman di level 54, teman-teman di situ ada yang namanya seekor merah. Ini juga sama teman-teman seekor merah nih. Jadi dia punya PR ke masa depan. Mudah-mudahan jadi PR masa depannya di angka 52-nya. Nah, isian bagaimana Poren, perhatikan Poren ngambil sudah lama, sebentar istirahat, dia ada pengeluaran per tanggal 8 pas ada kejatuhannya ternyata dia masih akumulasi dan sekarang pun belum jualan. Saya pikir si Poren siapa yang ngambil ada si Kakak ya, kita tinggal tanggal 14. Si Kakak, Kakak tanggal 8-nya coba lihat. Masih si Aka. Oh, Cece masih ada teman-teman, Cece jualan nggak? Cece tidak jualan berarti bisa memaaf harga teman-teman. Saya pikir sih ke angka 60 bisalah teman-teman, karena si Cece belum jualan. Karena biasanya kalau Cece itu ngambil barang, maaf harga dan jualan. Nah, mudah-mudahan jualan di atas teman-teman ya. Terus Banda Loka bagaimana? Kembali Banda Loka ada pembuangan, ada pengambilan besar, terus ada pembuangan, berarti tinggal setengahnya, terus terakhir dia ngambil lagi. Jadi Bandar Lokal juga sedang mengambil lagi ya teman-teman. Kita cek siapa yang ngambil, ada IN, ada CP, ada RS, broker bagus teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan si PPRE bisa mencapai ke 60 ya apabila terjadi koreksi, mudah-mudahan tidak tembus di level 54 ataupun di angka 52-nya. Ini sedikit ke 5, tapi di 60-nya tidak punya PR dia. Hanya di angka 52 sama di angka 54 aja. Mudah-mudahan ditahan di situ. Nah, mungkin ada kenaikan sedikit ke angka 60. Jadi kalau bablas ya silakan aja, kalau benar bisa langsung kan. Bablas bisa ke target sini 71 aja teman-teman, itu, sudah uptrend teman-teman ya. Ya terus target di sini deh biar, kelihatan uptrend-nya. Jadi Poren juga lagi akumulasi teman-teman ya, santai aja. Karena, si Poren sama si Banda Lokal sudah akumulasi. Oke teman-teman untuk PPRE seperti itu ya. Lanjut ada emiten apa ini, ada JAS katanya, tidak baik-baik saja naik ke 1 dan 2 tiga aja. Kita lihat dulu JAS seperti apa. Kita gedein dikit. Nah, teman-teman JAS itu, tragedi tanggal 8 ikutan nggak? Ikutan teman-teman ya, hati-hati ya, ini area 53-nya, karena waktu kemarin itu dia dalam posisi sebenarnya mau tanggal 26, 25 ya, dia punya target penurunan di angka, 56 ya, cuma karena terjadi tanggal 8 sama tanggal 9, maka terjadilah di sini candle bullish di sini meninggalkan jejak penurunan juga, jadi 2 nih, ada si candle bullish-nya, ada si gap-nya. Nah, ini area untuk penurunannya teman-teman ya, ini untuk kenaikannya di angka 60 belum tercapai dengan body hanya tersentuh sama shadow. Nah ini 11 kalau teman-teman perhatikan ya MA200 di bawah candle menuju ke atas artinya masih posisi uptrend loh teman-teman ya. Kenapa katanya bolak-balik itu namanya lagi, ngatur psikologis daripada seorang retail teman-teman ya. Siapa yang ngatur? Ya pasti bandar lah teman-teman ya. Bandar itu mengatur supaya teman-teman kita kesel. Bayangin aja dari mulai tanggal, Februari ya, cuman diangkat tidak jauh daripada 63 sama di angka 55. Terus aja tektokan apalagi pas, terjadi tanggal 8 nih lagi nyari teman-teman, apakah si market besarnya itu mau menurunkan dulu ke tensi ke 53 dulu atau
Malahan dia mau break, artinya kalau mau break teman-teman ke angka 60 sama 61 menerima ke target sini di angka 64, bisa jadi ini area bullish-nya teman-teman. Kenapa? Karena biarkan ini menjadi PR nanti masa lalunya, masa depannya teman-teman. Target di sini aja ya untuk si siapa namanya, si PPRA ini ya, di angka berapa nih? Kita cek dulu di angka berapa nih, di angka 66 ya supaya jadi uptrend teman-teman, karena sudah melewati beberapa bukit kecilnya. Bandar lokal kemarin akumulasi terus ada pendiaman sebentar ya, walaupun ada pembuangan hanya ditahan aja. Terus, untuk bandar foreign sudah ngambil tapi dia tidak melakukan aksi yang besar ketika dia terjatuh di angka tanggal 8. Artinya sebenarnya si foreign masih ada di dalam teman-teman ya, memang sih tinggal seperempat lagi cuma dia sudah mulai ngambil lagi ketika terjadi, penurunan di tanggal 8, tanggal 9 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini Jas itu lagi diambil sama bandar, lokalnya. Jadi bandar lokal lagi ngambil, jadi seperti itulah teman-teman. Biasanya ini lagi diatur psikologis daripada bandarnya. Kalau bandar, ngatur psikologis seperti ini. Kejadian ketika di DOH dia istilahnya di-sideways-kan 51, 52, 53 lama teman-teman. Itu ada aksi tukar-tukaran di situ. Coba di gross, TP ketemu YP, AI ketemu CC, WQ ketemu YB. Tidak terlalu besar sih teman-teman, transaksinya, jadi masih dalam tahap normal teman-teman. Yang nama juga akumulasi harus pelan-pelan teman-teman ya. Kalau istilahnya mau gurung-gusu dia ngambil banyak ya ketahuan, nanti, banyak yang beli akhirnya tidak jadi naik teman-teman ya. Kalau pengen naik cepat sebenarnya tunggu smart money masuk teman-teman ya. Kalau smart money masuk karena ada lawannya, kalau lawannya retail kan cenderung tidak punya barang besar teman-teman, susah mungkin gitunya untuk biasanya perangnya di situ. Tapi kalau ada smart money yang masuk dia punya modal besar juga, cuma terbatas aja kata smart money ya. Beda dengan foreign, baik lokal ataupun, bandar lokal ataupun foreign, biasanya, dia punya barang banyak, duit banyak dan tidak terbatas gitu ya, cuman dibatasin doang gitu kan, sama market maker besarnya. Cuman kalau, istilah smart money dia punya banyak duit, teman-teman ya, cuman dia terbatas dananya teman-teman ya. Oke teman-teman untuk jas seperti itu ya, masih dalam tahap bagus teman-teman, MA200 masih di bawah kanan artinya masih posisi uptrend. DILD apakah bisa naik katanya? Kita cek DILD. DILD dalam 10 tahunan dalam posisi murah banget teman-teman ya. Ini 84, kita cek di sini DILD berapa, DILD untuk PE rasionya. Di angka 7 teman-teman, posisi dia rugi terus kan, cuman kuartal 2 anjang yang, untung ya. Jadi kalau kita hitung EPS juga, ya masih ada 16 perak teman-teman, tidak jauh lah teman-teman dari 2 tahun 2023, untuk EPS-nya ya. Kenaikan juga 3,9. Nah, tapi kalau untuk revenue menurun ya. Jadi secara fundamental dia menurun teman-teman ya. Tapi dia masih bisa melakukan keuangan, artinya masih bahkan boleh baik-baik aja gitu kan. Nah, terjadi, ketika, ada penurunan perhatikan teman-teman ya, dia posisinya si bandar lokal ataupun cenderung jualan. Jadi dari fundamental juga ketahuan teman-teman ya, bahwa ini jual. Tetapi perhatikan teman-teman, ini sudah mulai menyentuh harga murah bangetnya, sudah mulai diakumulasi sama bandar foreign. Oke lah kemarin ada penjualan teman-teman ya, ada penjualan, tapi ternyata penjualan itu, sedikit ya dibanding dengan pengambilannya. Ya kalau dibawa runtut ke belakang mah ya banyak penjualannya. Tapi si Bandaporen sudah mulai ngambil lagi, perhatikan Bandaporen ngambil berapa ini, hijaunya lumayan kan, terus pembuangannya sedikit. Terus si Bandar Lokal bagaimana? Bandar Lokal ternyata dia sudah ngambil 2 hari lumayan dibanding dengan pengambilan-pengambilan sebelumnya, pengambilan tanggal 16 itu lebih tinggi teman-teman ya. Oke teman-teman ini tanda-tanda kenaikan sudah ditebus dengan baik ya, 1, 2 teman. Jadi 2 tanda kenaikan sudah ditembus dengan baik. Kita cek untuk, target berikutnya. Nah teman-teman ini kan MA10 sudah memotong artinya posisi, uptrend. Nah ini mudah-mudahan menjadi PR masa depannya, 112 teman-teman itu adalah PR masa depannya untuk penurunan ataupun di angka 116 itu adalah penurunan untuk masa depannya dan ini juga penurunan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk masa depannya. Saya pikir sih kalau dia koreksi sebentar akan lebih baik lagi.
Kemana tujuan selanjutnya di sini teman-teman, di angka 114. Dia kalau koreksi akan lebih baik lagi, karena sudah melewati gunung terkecilnya, lebih baik dia koreksi dulu untuk menjemput, targetnya di yang 144. Nah, mudahan bisa sampai kalau ditanya naik enggak, nah ini sudah naik teman-teman ya, 210425. Nah, ini adalah target yang terdekatnya teman-teman yang dari saya, ada si kepala merah. Terus selanjutnya mau kemana? Perhatikan teman-teman di sini. Ini ada target di angka 163, di angka 174. Kalau 174 sudah bisa melewati MA 200-nya. Sampai situ aja sudah mulai bagus teman-teman ya. Ini untuk kuartal 2, harga maaf kuartal 3 harga wajarnya 3.400 teman-teman ya. Nah, karena di sini saya lihat, DIED itu sini teman-teman. Nah, dia sebenarnya kalau dari net income juga tidak terlalu banyak, istilahnya tidak terlalu banyak lah soalnya di sini masih ada, ningkatlah satu miliar teman-teman untuk net income-nya ya. Karena di kuartal 2, lumayan di kuartal 2-nya lumayan 450 miliar ya. Nah, kita lihat revenue-nya juga 956 ke 652 ini ada penurunan. Cuman ini, secara revenue-nya menurun teman-teman, secara net income harusnya cuma di sini doang yang meningkat kan dari 9 miliar ke 451 dibanding dengan kuartal sebelumnya dapat 956 cuman dapat, untung 9 miliar gitu kan. Tapi ketika di revenue di sini 652 bisa menekan ke pengeluaran sampai ke 451, net bersihnya gitu kan. Cuma kuartal 4 3 sama 1-nya dalam kondisi dia, tidak baik-baik saja. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari Bunda Catnya selama 10 tahunan itu, ini dalam posisi murah banget teman-teman, murah banget. Mungkin ke harga murahnya aja angka 193 dari ada ini. Perhatikan kita lihat untuk, kronologis kejadian, net income. Perhatikan ketika dia turun teman-teman tetap aja, emang posisinya turun, tapi sekarang yang paling rendahnya di sini teman-teman ya, paling rendahnya di sini. Nih gini teman-teman ya. Apabila dia tidak bisa kan sudah melewati gunung kecilnya, dia harus bisa melewati sini, di angka 145, 144, terus ada koreksi lagi, kan sudah mulai melewati ini, mulai tanda-tandakan di sini nih, mulai melewati. Sebenarnya targetnya harus di sini teman-teman kalau ingin uptrend 162. Kenapa? Karena sudah melewati gunung agak tinggi dikit, di area 151 teman-teman ya. Makanya saya bilang target ke sini aja dulu deh, untuk memastikan dia, membentuk ukuran perahu kecil gitu ya. Itu tandakan, lembah teman-teman, lembahnya sudah mulai ditaklukkan, apabila ada koreksi lagi, ya tidak jauh daripada level 130 selama MA11 sama MA20-nya masih posisi menuju ke atas, saya pikir sih itu akan melewati, untuk ujian selanjutnya ketika mencapai harga 143. Kalau dia koreksinya, di bawah, candle yang 130 ataupun di bawah di atas sedikit di angka MA10-nya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa terjadi teman-teman ya, sudah mulai bikin step 1, step 2 teman-teman. Artinya, tangga kenaikannya sudah dibentuk walaupun baru 2 kali teman-teman. Smart money sudah mulai masuk banyak, dia belum jualan teman-teman, smart money ini belum jualan teman-teman ya. Jadi smart money masih ada di dalamnya, bandar lokal juga mulai akumulasi dan bandar foreign juga segala akumulasi walaupun ada pembukaan hanya sedikit aja. Kalau dia dikasih koreksi nggak jadi masalah, yang penting tidak lepas daripada MA11 sama MA20-nya, itu masih posisi aman. Target selanjutnya ada di angka 145 teman-teman, itulah target selanjutnya. Lanjut ada Bitek. Bitek FCA kelas 1 teman-teman ya, Bitek FCA kelas 1, masih ada pembuangan teman-teman, kemarin sudah mulai, ada kenaikan karena si bahan lokal akumulasi dan memaaf harga dan sekarang masih posisi diturunkan kembali, karena si bandar lokal sudah, ngebuang lagi ya. Smart money sudah mulai masuk teman-teman, lumayan kalau smart money masuk ya, berarti lumayan smart money masuk lumayan ya ada kenaikan. Nah, saya itu pinginnya teman-teman Bitek itu adalah, keluar daripada FCA-nya, targetnya keluar daripada FCA-nya teman-teman. Ini FCA kelas 1 kan baru kelas 1. Teman-teman kalau suka dengan harga FCA di bawah angka 50 ya, perhatikan itu bandarnya aja, kalau bandar akumulasi teman-teman ikut akumulasi aja. Kalau teman-teman, lihat bandar lokalnya ngejual, ya ikut ngejual aja ya, soalnya kemarin sudah dead cross di daerah sini teman-teman ya. Tapi setelah pungutan sudah mulai, masih posisi buangan ya, kemarin sempat ngambil tapi sekarang dibuang lagi. Jadi cenderung si Bitek ini mau bermain di angka FCA teman-teman. Jadi teman-teman yang punya di atas average aja, teman-teman silahkan untuk beradu di FCA aja. Tunggu aja sampai, MA10 di bawah kena lagi ya. Itu mungkin akan antara kuncinya, kesulitannya untuk ngejual FCA itu ya harus ngantri aja teman-teman itu ya. Kalau tidak ngantri istilahnya kalau tidak ngantri ya teman tidak akan dapat apa-apa ya gitu ya.
Diantrikan itu jadi kalau pas jam 9 ngantriin, nanti jam 10 untuk keseimbangannya atau transaksinya otomatis teman-teman ya. Nanti makanya harus dipasang otomatis juga teman-teman. Teman-teman kalau pingin beli ataupun pingin jual pasangnya, contohnya yang jam 9 ya, jam 9 teman-teman lebih baik teman-teman pasang 9.59 lah teman-teman, atau enggak 10 pas gitu, tapi otomatis nanti buat, antrian di jam 11 teman-teman. Jadi nanti teman-teman diharapkan dapat antrian pertama, baik jual ataupun beli. Harus dipasangnya nanti tanggal 10, dipasang pas kan jam 10 itu langsung diautin semuanya teman-teman. Jadi yang pasang jam 9 ke atas, antriannya tadi dikosongkan kembali, nanti diisi lagi, harus terus 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 seperti itu. Kalau mau istilahnya jual beli sama di FCA itu harus ngantri teman-teman ya, dari mulai belinya pun, harus sebelum jam, 10 harus diantriin, makanya pasanglah, otomatis aja teman-teman ya. Pasang pasangan otomatis untuk jual dan belinya itu akan cepat untuk, memastikan antrian lebih dulu ya. Berdasarkan biasanya kalau yang paling cepat-cepat brokernya, servernya bagus, otomatis cepat kok teman-teman untuk, antriannya ya. Kecuali kalau servernya kurang baik ya biasanya lemot juga bisa diduluin sama orang lain, sama broker lain gitu kan, untuk antriannya. Baik teman-teman, mungkin untuk Bitek seperti itu ya, masih posisi pembuangan dari seorang bandar lokalnya. Paling saham-saham FCA yang di bawah 50 itu cenderung dikelola sama broker lokal. Orang cenderung hanya broker ya istilahnya foreign KW lah yang suka masuk di broker, di saham-saham FCA di bawah 50, kecuali kalau FCA-nya emang gara-gara suspend yang di atas 50. Lanjut ada Tele teman-teman ya. Tele masih di angka 50 teman-teman, kena suspend ya. Kena suspend ya, hati-hati kena suspend teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Nah, berdasarkan informasi yang didapat teman-teman ya, ini adalah yang menyebabkan si Tele ini disuspend. Satu, laporan keuangan terakhir menunjukkan equity negatif. Kita cek. Nah, equity negatif 4,7 ya, 4,7 triliun ya. Itu negatifnya. Yang kedua, dia menunjukkan mana lagi? Adanya opini tidak menyatakan pendapat, disclaimer dari akun publik. Jadi akun publiknya belum menyatakan disclaimer aja gitu kan. Tidak mau gitu teman-teman. Perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan, kita cek. Betul ya, kuartal 4-nya belum menyampaikan laporan keuangan. Terus yang keempatnya ya, efek bersifat ekuitas dalam pemantauan. Jadi ini dalam pemantauan teman-teman ya. Kemarin dengan kalau teman perhatikan sebenarnya si bandar, lokal sudah mulai ngambil lagi gitu. Cuman, karena emitennya nggak mau bikin laporan ya cenderung sebenarnya sangat tidak baik teman-teman ya. Minimal teman-teman, minimal, biasanya kalau si bandar itu mau ngurusin ketika LK-nya masih keluar, tidak bermasalah lah gitu, tidak berlarut-larut untuk naruh isi laporan keuangan, artinya masih ada gitu ya. Nah, yang jadi masalah juga equity-nya teman-teman, kalau equity-nya sudah negatif, sudah, untuk mengembalikan equity positifnya agak lumayan, sulit juga gitu kan, harus harus bukan 1 tahun, 2 tahun gitu kan, tapi kecuali kalau ada nyuntik dana barulah teman-teman ya. Mungkin diakuisisi ataupun di apapun itu ya, atau ada yang ngebeli 6 emitennya bisa jadi seperti itu. Secara hutang pun istilahnya 4,03 udah di atas 0,85 di sini ya, untuk hutangnya aja gede banget teman-teman ya. Artinya, minus, malahan minus gitu. Jadi tidak punya equity tapi punya hutang gede teman-teman. Artinya si, RL ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu aja teman-teman. Lebih baik teman-teman, kalau yang baru beli jangan beli karena bandar pun cenderung tidak suka dengan emiten yang tidak memberikan laporan keuangan, ya. Minimal bandar itu laporan keuangannya ada, pasti di-up kok teman-teman ya. Tapi kalau sudah si laporan keuangan tidak dibagikan ya ataupun tidak dibuat ya, otomatis si bandar juga males gitu teman-teman. Apalagi equity-nya, negatif gitu kan, saya mau jualan apa gitu. Oke teman-teman seperti itu ya, ada MBAP ya, MBAP. MBAP, coba lihat MBAP posisinya kelas apa. Wah, MBAP lagi secara TA lagi bagus teman-teman ya. Entar lagi tanggal 8 juga ikutan langsung ditutup teman-teman ya. Ini mudah-mudahan PR untuk masa depannya
di angka 1518, terus di angka juga di sini udah bagus ya, ada penurunan di angka 1582, biarin aja menjadi PR masa depannya. Secara MA sudah mulai bagus ya, tinggal tunggu koreksi sedikit aja teman-teman ya. Target selanjutnya kita cek untuk yang gedein dikit deh, ini, cenderung rapih teman-teman ya. Nah, kita lihat isiannya ya. Target selanjutnya ada di tadi saya lihat di mana tadi itu ya, nah, ini sudah 1, 2 di sini teman-teman nih, 2 nih. Ya mudah-mudahan ketembus ini ya, mudah-mudahan ketembus. Ini tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada. Kita cek di area sini. Nah, ini ada gap kecil teman-teman, lumayan di sini nih. Terus kemana lagi? Ini cenderung sebenarnya bagus teman-teman, cenderung aman teman-teman, mungkin area sini nih. Nah, area di sini teman-teman, sampai situ aja dulu ya. Ini tadi saya ngelihat di sini udah, oh udah di sini udah teman-teman ya. Ini juga bukan ya. Ini bisa aja menjadi target kenaikan teman-teman, silakan aja nih, ada nongol dikit ya, artinya ada gap kecil di situ. Tapi ini harus dilihat dulu merah apa, kalau merah mah bukan teman-teman. Oh di sini benar teman-teman, ini si kepala merah nih. Iya di angka 19. Sip ya, di situ area untuk kenaikannya, tapi tetap teman-teman harus hati-hati karena, masih meninggalkan ke penurunan ya. Nah, mudah-mudahan bisa tembus ya. Kalau dia tidak tembus dan cenderung koreksi akan lebih baik lagi kalau dikoreksi ke angka 1589 ya. Biarin dia menembus MA10, yang penting MA20-nya menuju ke atas. Pungutan daripada bandar lokal sudah mulai bagus, cuman poren teman-teman ini poren masih posisinya jualan ya. Ini posisi masih jualan. Bid dan opernya tipis nggak ini? Tipis ya. Hati-hati teman-teman kalau bid dan opernya tipis ya. Terus ini perhatikan teman-teman ya, ini pembuangan daripada bandar, maaf porennya cenderung bagus ya, pembuangannya tapi pembuangannya bagus, terus ngebuang. Ada yang nerima, terus bandar lokal pun demikian ada yang ngebuang juga, tapi per tanggal 26 Maret sudah mulai dipantulkan ya, jadi kita MBMA. Jadi ini yang MBMA. Jadi yang nguasain itu MBMA, benar kan? MBAP 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 MBAP. Nah, ini nih, Mitra Bara Adi Perdana. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk MBAP ya. Kita cek untuk MBAP bagaimana kondisinya. Ya, dia udah bagus teman-teman, secara teori harusnya ini sudah di bawah harganya. Ya, tinggal pantulannya aja bisa mencapai ke angka 6 ribuan lagi teman-teman. Jangan tinggi-tinggi dulu. Kemarin nyampe ke angka 3.000 aja sudah bagus. Ini standarnya 3.000 ini, dia belum pernah menyentuh harga offernya, berarti masih ada kesempatan ke harga lebih tinggi lagi, cuman jangan tinggi-tinggi, ke sini ajalah. 395 standarnya di sini teman-teman. 395 kejemput nih, 395 kejemput. Hampir juga dikit lagi kejemput. Artinya kalau 395 sudah mulai bisa ke bawah lagi dan cenderung masih MA10-nya masih berada di bawah kena dan masih menuju ke atas, ataupun MA200 yang lagi menuju ke atas, ada kesempatan ke harga tengah aja di angka 6.500 teman-teman, mungkin bisa ke arah situ nih cuman ini baru satu siklus. Kalau ke arah 3 ribuan sudah terjadi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali di sini kan, ini hampir ini ke-5 kalinya, mudah-mudahan terjadi karena posisi downtrend gitu kan. Oke teman-teman, sudah bagus di harga murahnya sekarang gitu ya. Jadi MBM lagi di harga murahnya, mudah-mudahan bisa sampai ke target aja ke angka 3 ribuan, jangan jauh-jauh. Karena posisi si Bandar Poren masih jualan, bahkan terakhir itu masih jualan. Si Bandar Lokal lagi berusaha untuk memaafkan karena bid dan opernya tipis, hati-hati. Smart money sudah mau masuk dikit-dikit, ya mudah-mudahan ditambah lagi smart money-nya bisa masuk lebih banyak lagi dan mereka bisa jualan. Mudah-mudahan ada koreksi dulu ke angka 161 untuk bikin step ketiga, step 1, step 2, step 3. Itu akan lebih baik. Hati-hati ini nih, ini juga area, penurunan teman-teman, mudah-mudahan untuk masa depannya ya di 1.300. Dan bid dan upper tipis, hati-hati. Oke, ada real teman-teman, ada real ya. Real lagi keren teman-teman ya. Real lagi diakumulasi terus sama Bandar Loka, dan kemarin terakhir Bandar Loka juga masih ngambil, artinya akumulasi sangat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dia ada koreksi sebentar teman-teman, tapi tidak tembus daripada MA10 atau MA20, masih cenderung aman. Secara MA dia posisi ke atas, targetnya ke angka 50 aja, jangan jauh-jauh teman-teman ya.
Ini juga kelas berapa ini? FC-nya kelas berapa ya? Coba lihat kelas ini ada FC kelas berapa ini? Oh, FC kelas 1 teman udah ya. Ini FC kelas 1 teman, artinya cuman ke 50 aja, 50-51 bertahan selama 3 bulan, maka dia akan lepas daripada FC. Targetnya keluar daripada FC aja ini teman-teman ya. Baik teman-teman, seperti itu ya akumulasi bandar lokalnya, biar aja poren teman, karena poren juga di sini tidak ada gunanya lah poren. Yang berguna itu adalah untuk FCA di bawah 50 itu bandar lokalnya. Nanti kalau sudah lepas biasanya bandar poren suka ikutan juga ya. Paling kalau si bandar poren itu kalau di salam FCA yang 50 itu yang seperti saya bilang itu, biasanya poren KW teman-teman, dari kalangan retail juga. Lanjut ada SPRE. SPRE ya, Soraya Berjaya Indonesia. Wah, udah sampai target teman-teman nih, sampai target teman-teman 186-nya ya. Udah sampai targetnya di sini nih. Tercapai. Tercapai dengan baik. Ini juga banyak tercapainya. Ini mudah-mudahan MA10 lagi menuju ke atas. Benar-benar lagi jualan ya, benar-benar lagi jualan dulu. Tapi benar-benar terus akumulasi. Kalau ada koreksi sedikit akan lebih baik lagi. Ini kalau ada koreksi sedikit ya teman-teman, itu akan baik lagi. Target selanjutnya adalah angka 203 teman-teman ya. Hati-hati ini target penurunan ada di mana. Tanggal 8 kejadian tanggal 8 ikutan dia dia nggak ikutan teman-teman ya. Tanggal 8 dia nggak ikutan nih ya. Bagus berarti ini dia. Cenderung tidak terpengaruh ya. Tanda penurunan di mana adanya. Ini bagus. Ini ada gap kecil sih. Nah, ini gap kecil. Mungkin koreksi bisa ke arah situ. Ini kita hapus dulu ya, tercapai soalnya di sini ya. Sudah tercapai dengan baik. Nah, kalau dia koreksi ke angka 1282 nggak usah masalah ya, karena masih posisinya MA10 menuju ke atas. Begitupun dengan seorang bandar lokalnya terus ngambil teman-teman ya. Ini terus ngambil, ada pembuangan wajar lah, terus ada dia ngambil lagi. Bandar poren ngambil keluar, ngambil lagi terus keluar. Untuk pengambilan dari tanggal 25 masih ada barangnya banyak. Artinya si bandar poren pun masih banyak barang teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk si SPRE bagus teman-teman ya, untuk pungutannya masih posisi bagus. Cuman tetap harus hati-hati karena di sini ada target penurunan. Kalau jebol hati-hati ya, bisa apalagi kalau jebol ke MA 200-nya bisa dia ke bawah lagi gitu ya. Jadi target penurunan menjadi PR masa depannya. Saya tambahin di sini teman-teman satu lagi di 136 sudah ada gap lumayan teman-teman ya. Ini bagus. Ini cenderung bagus teman di sini nih, cenderung bagus. Tinggal tunggu koreksi aja. Biasa kalau koreksi perlu lah teman-teman ya. Step 1, step 2, step 3 nih, step 4 di sini nih. Nah, mudah di step 5 lah teman-teman ya. Sudah mulai harusnya sudah mulai uptrend, sudah melewati 2 gunung teman-teman ya. Andai kan dia juga istilahnya koreksi agak dalam dikit, selama dia tidak bisa melebihi istilahnya MA20-nya di angka 164 masih cenderung aman ya. Tinggal nunggu MA 200-nya aja ini ya. Target yang agak tinggi di angka 253 teman-teman. Kita cek SPRE ini posisi di mana. Ya, sudah lepas daripada harga murahnya dan termurahnya. Harga termurah di angka 135. Ya, ini emiten yang di-up duluan teman-teman, tadi belum pernah menyentuh upper. Nah, target ini sudah mulai mungkin ke harga tengah 273 teman-teman, itu juga baiklah, atau enggak standarnya di angka 249 di sini nih. Ini beberapa kali ketembus kan di antara 250-an lah. Masih bisa ketembus, berarti masih target di 237 atau 250 sangat memungkinkan. Nah, posisinya dalam posisi uptrend juga, terus si bandar lokal terus akumulasi, ada penjualan juga baru sedikit, terus dia ngambil lagi teman-teman untuk si bandar lokalnya. Hanya poin aja melakukan pembuangan, terus ada pengambilan, terus ada pembuangan, terus ya dia masih ada pembuangan. Jadi si SPRE ini 3 hari pembuangan daripada bandar poren, tetapi masih posisi masih banyak barangnya, tetapi sama bandar lokal di up, ada pembuangan wajar, terus di up lagi. Artinya lagi diakumulasi. Kembali terjadi ada peningkatan ketika ada smart money masuk. Jadi nanti teman-teman kalau pingin santai dulu, kalau pingin istilahnya swing sebentar silahkan aja teman-teman. Teman-teman harus melakukan yang namanya strategi juga, planning juga teman-teman ya. Kalau teman contohnya turun mau ngapain gitu kan. Terus ke bawah juga mau average ataupun mau istilahnya dibiarkan, terserah teman-teman itu ya. Oke teman-teman, untuk SPRE target kenaikan di angka 204 untuk selanjutnya, tapi tetap harus hati-hati di angka 180-nya, di situ ada gap
kecil teman-teman. Tapi kalau dia tidak lepas daripada 186 bahkan cenderung, turun dikit dalam ke 175 juga nggak jadi masalah, yang penting dia tidak lepas daripada MA20-nya. Karena MA20 di bawah itu merupakan, garis uptrend selama 20 harian, kalau MA10-nya itu di, 10 harian teman-teman ya. Jadi kalau yang terkecilnya lah, harusnya teman-teman banyak yang masukin yang 5 juga gitu kan, untuk 5 kali hari, bursa ya. Nah, teman-teman seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan dan ciao.